Akhir-akhir ini, Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Sejauh ini, kasusnya memang belum ditemukan di Indonesia. Namun, kesiapsiagaan dan penjagaan tetap diperlukan untuk mengenali gejala penyakit ini. Virus 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona adalah jenis virus umum yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS, MERS, dan SARS. Secara global, virus corona baru muncul secara berkala di berbagai daerah, termasuk SARS pada 2002 dan MERS pada 2012. Pada 9 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa terdapat coronavirus yang baru diidentifikasi oleh otoritas Cina. Virus ini yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus sindrom pernafasan akut atau SARS-CoV pertama kali ditemukan di Cina pada November 2002. Sedangkan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV pertama kali dilaporkan di Arab Saudi pada 2012. Penyebaran virus yang diduga berasal dari hewan liar itu terjadi dengan cepat karena gejala yang ditimbulkan virus pada penderita muncul agak lama setelah penderita terjangkit. Indikasi dan juga gejala ringan virus corona umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Diperkirakan gejala dapat muncul setelah 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan. Virus yang mirip Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS telah menyebar ke 26 negara di dunia di luar Cina. Hingga Minggu, 2 Februari 2020, jumlah korban virus corona mencapai 304 orang dan menginfeksi 14.543 kasus. Cara terbaik untuk mencegah infeksi 2019 nCoV adalah menghindari orang yang terinfeksi virus. Selain itu, Sohib juga bisa melakukan pencegahan dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik. Serta hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Jaga kesehatanmu selalu ya Sohib. Lockdown, social distancing, dan istilah lainnya yang viral karena virus corona. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Sejak kasus virus corona di Indonesia semakin bertambah, pemerintah melakukan pembatasan mandiri untuk masing-masing pihak. Pemerintah mulai meminta kita untuk melakukan kegiatan belajar, bekerja, dan ibadah di rumah masing-masing untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona. Sejak hal ini disampaikan, ada beberapa istilah yang ramai dibicarakan masyarakat, seperti social distancing, self-isolation, work from home, dan lockdown. Sebenarnya, apa arti dari istilah-istilah itu ya? Yuk cari tahu. Social distancing. Social distancing adalah membatasi diri kita sendiri dalam melakukan interaksi atau kontak langsung dengan orang lain atau orang banyak dalam suatu tempat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penularan virus corona dari satu orang ke orang lain. Self-isolation. Istilah yang juga hampir sama dengan social distancing dan banyak dibicarakan adalah self-isolation.
Hal ini juga bertujuan untuk membatasi diri sendiri agar tidak kontak langsung dengan orang lain. Tapi self-isolation biasa dilakukan sebagai langkah awal kepada orang yang dalam pengawasan. Jadi, self-isolation merupakan istilah yang dipakai untuk orang yang sudah kontak langsung dengan mereka yang sudah dinyatakan positif suatu virus, seperti COVID-19. WFH atau Work From Home. Work from home adalah bekerja dari rumah. Hal ini berlaku untuk orang-orang yang sudah bekerja. Mereka biasa bekerja di kantor, tapi kini harus bekerja dari rumah dan melakukan pekerjaan secara daring atau online. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, baik di kantor maupun di transportasi umum yang digunakan oleh banyak orang. Kalau kita sekarang ini sedang menerapkan study from home atau belajar dari rumah, guru-guru juga akan memberikan kita materi secara daring sehingga kita tetap bisa mengikuti pelajaran meski tidak berada di sekolah. Lockdown. Lockdown berarti mengunci. Hal ini dilakukan untuk mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah atau negara. Sama seperti tindakan yang lain, lockdown bertujuan untuk menutup akses dari aktivitas masyarakat yang bisa saja menjadi cara penyebaran virus corona. Hal ini juga termasuk menutup kegiatan di sekolah, tempat umum, hingga kegiatan bekerja yang harus dilakukan di rumah masing-masing. Bukan hanya aktivitas, jam malam di setiap daerah yang di lockdown juga ditentukan. Jadi, masyarakat yang ingin keluar rumah diberi batas waktu tertentu. Negara yang melakukan tindakan ini pertama kali adalah Tiongkok, lalu diikuti oleh Italia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Hingga kini, pemerintah Indonesia masih berusaha mengajak masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri atau social distancing. Kita diminta untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Tetap tenang dan jangan panik ya.